I'tikaf menurut bahasa luzumu syai'i walau syarran. I'tikaf kalau dilihat makna dari sisi bahasa Arab artinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Tanpa terasa kita dipertemukan kembali dalam rangka melanjutkan pengajian dan ta'lim kita yang setiap malam Kamis kita adakan di Musholah Babut Taubah. Mudah-mudahan perkumpulan kita, jalsah kita, majelis kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala hajat, niat kita, urusan dunia dan akhirat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kajian fikih daripada Kitabul I'tikaf. Kitab bab tentang hukum i'tikaf. Ya, hukum i'tikaf di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. I'tikaf menurut bahasa luzumu syai'i walau syarran. I'tikaf kalau dilihat makna dari sisi bahasa Arab artinya diam ya, atau berdiam walaupun dalam keadaan yang buruk. Ya, jadi kalau kita berdiam diri, baik sesuatu yang diperbolehkan maupun yang dilarang, namanya i'tikaf. Diam di masjid namanya i'tikaf. Diam main gaple namanya i'tikaf juga. Iya, karena berdiam diri, baik perbuatan yang diperintahkan maupun perbuatan yang dilarang. Ya, diam. Tetapi menurut syariat yang namanya i'tikaf muksun makhsusun min syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin. Yang namanya i'tikaf menurut syariat adalah muksun makhsusun, yaitu berdiam dengan cara yang khusus, min syakhsin makhsusin, dari orang yang khusus, fi makanin makhsusin, di tempat yang khusus, biniyatin, tapi dengan niat. Jadi ada 4 kategori yang dikatakan i'tikaf menurut syariat. Yang pertama muksun makhsusun, yaitu dia berdiam diri dalam cara tersendiri. Nah, berdiam diri dalam cara tersendiri. Jadi enggak sembarang berdiam diri, ada cara-caranya, sehingga dinamakan i'tikaf. Yang kedua min syakhsin makhsusin, dari orang yang tertentu juga. Tidak semua orang di dalam masjid dinamakan orang mu'takif, orang yang beriktikaf, tidak semua. Maka orangnya pun khusus, orangnya pun ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakhsin makhsusin, orang yang tertentu. Fi makanin makhsusin, di tempat yang tertentu juga. Jadi walaupun dia tahu cara i'tikaf, kemudian dia niat i'tikaf, tetapi bukan di tempat yang diperbolehkan i'tikaf. Seperti dia i'tikaf kayak di kita nih, musola. Musola enggak sah kita i'tikaf. I'tikaf di musola tidak sah. Ya, kenapa? Karena tempatnya khusus, hanya di masjid doang yang boleh untuk i'tikaf. Ya.
Biniyatin juga harus dengan niat i'tikaf. Dia tahu cara i'tikaf, kemudian dia pengen i'tikaf, lalu dia pergi ke masjid, sampai di masjid pengen i'tikaf, pengen doang, tapi kagak niat i'tikaf, cuman duduk doang, cuman berdiam doang. Walaupun lama-lama di masjid, tapi kalau tidak niat i'tikaf, maka tidak dinamakan i'tikaf dan tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi penting kita mengetahui cara-cara i'tikaf. Berapa banyak para remaja seperti kalian, terutama di bulan Ramadan, giat, gemar, rajin i'tikaf ke beberapa masjid, pindah-pindah. Malam ini malam ke-21 di Sunda Kelapa contohnya begitu. Malam ke-22 di Istiqlal, malam ke-23 di masjid manapun gitu kan. Tapi tiap dia mampir ke masjid, tiap dia berdiam ke masjid, tapi tidak niat i'tikaf, maka sampai kapanpun dia nggak akan dapat pahala i'tikaf. Walaupun berlama-lama di masjid, tarawih di masjid, sampai dari buka puasa di masjid, sholat maghrib di masjid, ya, tarawih di masjid, kemudian tadarus di masjid, tahajud di masjid, sahur di masjid, sampai tidur di masjid, ya kan? Tapi kagak niat i'tikaf, ini nol pahalanya, nggak dapat niat apa-apa. Nah, makanya kudu niat. Nah, makanya ada sebagian masjid tulisan kaligrafinya bukan Al-Quran, tapi tulisan niat i'tikaf, untuk mengingatkan para jamaah ketika berdiam diri di dalam masjid, dia langsung niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf sunnatan madumtu fihi lillahi ta'ala. Nah, seperti yang tertulis di Masjid Nabawi Kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu kita kalau masuk dari pintu Babus Salam, ya namanya pintu Babus Salam, ya. Itu tertulis tuh, nawaitul i'tikaf sunnatan madumtu fihi lillahi ta'ala. Ini untuk ingatin kita. Jangan setiap orang masuk masjid dinamakan i'tikaf. Nah, lalu kalau sudah niat i'tikaf mau ngapain? Terserah. Mau duduk, mau ngaji, mau sholat, mau muzakarah, mau ngobrol, contoh gitu kan? Silakan. Yang penting setiap masuk masjid, agar tidak sia-sia langkahnya, agar tidak sia-sia waktunya berlama-lama di masjid, usahakan di awal masuk masjid agar tidak lupa niat i'tikaf, maka segera untuk niat i'tikaf. Masuk masjid, kaki apa kira-kira? Kanan. Keluar masjid, kaki kiri, ya. Ketika masuk masjid, dahulukan kaki kanan sambil berdoa masuk masjid. Walaupun ada yang panjang doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang panjang tuh. Doa masuk masjid. Minimal Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu untukku daripada pintu rahmatmu. Sekali lagi, karena masjid itu tempat turunnya rahmat Allah. Masjid dimanapun, baik kecil maupun besar, baik di tengah kota maupun di perkampungan, baik masjid lama maupun masjid baru, selama tanahnya diwakafkan untuk masjid, maka selamanya jadi masjid sampai hari kiamat. Nah, ini pentingnya. Ya, pentingnya orang yang ingin mewakafkan tanah. Kalau ada orang pengen wakaf tanah, jangan sekali-kali niatin wakafnya selain masjid kalau pengen dapat pahala sampai hari kiamat. Ya, usahakan walaupun cuman berapa ratus meter contohnya, apalagi 1000 meter, jangan sampai tuh wakaf sia-sia. Nah, jadi usahakan niatnya untuk wakaf masjid. Nah, ya, jadi kalau wakaf selain masjid maka tidak bisa dirubah-rubah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Beliau
memiliki ijtihad bahwa yang namanya hukum wakaf tidak bisa dirubah-rubah sampai hari kiamat. Wakaf buat masjid, masjid selama-lamanya walaupun sudah berubah jadi jalanan. Ya kan? Ada kan masjid ya tiba-tiba karena pelebaran jalan, perluasan jalan program pemerintah akhirnya kena bongkar tuh masjid. Ini karena wakafnya untuk masjid, maka selamanya jadi masjid walaupun sudah berubah jalanan. Nah, inilah hebatnya kekuatan tanah wakaf. Tidak bisa diganggu gugat, gitu ya. Nah, itu yang pertama daripada pengertian i'tikaf. Bagaimana hukum i'tikaf? Huwa sunnatun muakkadatun. I'tikaf hukumnya sunnah, bahkan muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang kuat dalilnya, sunnah yang sangat besar pahalanya. Sebab ada sebagian sunnah yang pahalanya mengungguli daripada perbuatan wajib. Yang umumnya kan kegiatan wajib lebih besar pahalanya daripada kegiatan sunnah. Tapi ada kegiatan sunnah yang pahalanya melebihi daripada kegiatan wajib. Di antaranya i'tikaf. Ya. Ada lagi perbuatan sunnah pahalanya lebih besar daripada perbuatan wajib. Apa? Yaitu memberi salam. Memberi salam. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi sunnah di situ pahalanya lebih besar daripada pahala wajib, yaitu menjawab salam. Makanya orang yang tahu dia kepengen mendahului ngucapin salam dibanding jawab salam. Nah, kenapa? Karena pahalanya lebih besar daripada menjawab salam yang sifatnya wajib. Gitu ya. Sunnatun muakkadatun. Kemudian syarat-syarat i'tikaf. Nah, ini harus kita tahu. Jadi enggak semua orang masuk ke masjid itu dikatakan mu'takif ataupun i'tikaf, enggak semua. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama al-Islam, harus orang muslim. Nah, orang kafir contohnya masuk ke masjid, kira-kira boleh gak orang kafir masuk ke masjid? Ya. Kalau diizinkan oleh pengurus masjid boleh. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh. Karena harus izin dulu orang kafir masuk masjid. Ya. Yang kedua al-aqlu, orang yang berakal, muslim berakal. Maka kalau dia itu muslim tapi gila, itu enggak sah i'tikafnya. Harus orang yang berakal. Termasuk orang gila apa? Orang ayan. Orang apa lagi tuh? Kalau orang idiot, sadar gak ya orang idiot? Sadar gak orang idiot? Hah? Sadar gak tuh orang idiot? Paham gak dia tuh? Tergantung, kalau nasi gak paham, duit paham dia. Ngasih nasi dibuang sama dia, kasih duit terima sama dia. Idiot. Baik. Kemudian wan naqa 'anil haidi wan nifas, yaitu bersih daripada hadas haid dan hadas nifas. Nah, jadi ini penting juga dikasih tahu sama kaum hawa, ibu-ibu ya yang masih aktif haidnya ketika ada pengajian di masjid. Ini penting dikasih tahu, perempuan yang lagi haid, lagi nifas kagak boleh masuk masjid. Haram hukumnya perempuan dalam keadaan haid masuk masjid, bukannya pahala malah dosa. Nah, jadi kan walaupun kan pengen ngaji Pak Ustadz, betul, ngaji tapi ada caranya, ada syaratnya. Itu apa? Selama di masjid tidak boleh berdiam diri dalam keadaan haid. Nah, bagaimana kalau di luar masjid kayak kita mushola? Bebas, boleh duduk, dengerin, nyender, tidur.
Itu kan? Nah itu boleh karena bukan masjid. Termasuk majelis taklim, termasuk aula, termasuk gedung pertemuan, selama bukan masjid bebas, tidak ada hukumnya baik dia haid maupun tidak haid. Ya itu. Wa alla yakuna junuban, juga bukan tergolong dari orang yang hadas junub, janabah. Ya, jangan hadas besar nggak boleh berdiam diri di masjid. Ada orang tidur di masjid. Tidur di masjid dia ngumpet di pojokan. Enggak. Kemudian pengurusnya kagak tahu. Main matiin lampu, tutup pintu, pulang. Ini orang tidur di masjid, lampu digelapin. Ini orang pemberani juga ini. Pemberani ini. Sampai setan takut sama dia. Mukanya sama. Dia. Tidur di masjid dia. Tiba-tiba karena adem, cuaca mendung, mimpi basah. Iya. Ya mimpi basah. Junub kan dia tuh, junub. Nah, begitu dibuka pintu dikunci. Ya, mau kamar mandi nggak bisa. Tapi dia terkurung di masjid. Udah. Jadi James Bond. Tahu James Bond? Jagain masjid, jagain kebun. Ya, udah berdiam diri dia. Nah, bagaimana sedangkan hukum junub tidak boleh berdiam di masjid? Maka saat itu untuk menggantikan posisi mandinya dia wajib bertayamum. Ya, wajib bertayamum. Nah, gimana caranya? Udah, usap tuh tembok atau karpet nih. Tuh, kan berdebu tangan kita tuh. Ya, usap sekali untuk wajah, usap sekali lagi untuk tangan kanan, tangan kiri. Selesai. Berarti kalau sudah tayamum, dia tidak dosa lagi. Kenapa? Walaupun punya hadas, tapi sudah digantikan dengan tayamum sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Nah, itu harus seperti itu ya. Wa alla yakuna junuban. Kemudian yang berikutnya syaratnya al ayyal basa fawqa qadri tuma'ninatis shalah. Minimal berdiam diri lebih daripada ukuran tuma'ninah. Tuma'ninah artinya berdiam diri melebihi bacaan subhanallah. Kira-kira nih kalau saya tanya, kalau kita baca subhanallah, Anda berapa detik? Subhanallah. Anda enggak 5 detik? Coba lihatin jam deh. Subhanallah. Lebih. Aroda 10 detik. Ya. Nah, maka berdiam diri itu harus lebih daripada minimal 10 detik. Nah, berarti niat i'tikaf itu enggak boleh sambil jalan. Sambil jalan, apalagi lari. Nawaitul i'tikaf. Enggak boleh. Dia mau kemana sih lari ini? Diam dulu. Nawaitul i'tikaf sunnatan madumtu fihi, baru jalan. Sambil jalan dia teriak nawaitul i'tikaf. Enggak boleh ya. Ayyam kusa, berdiam diri fauqa qadri tuma'ninatis shalah, lebih daripada ukuran tuma'ninah. Itu ya. Baik. Yang terakhir ayyakuna fil masjid. Ya, yaitu harus dalam masjid. Wal jami'u aula. Nah, masjid jami lebih afdal daripada masjid ghairu jami. Apa bedanya masjid jami dan yang bukan jami? Masjid jami biasanya digunakan untuk sholat berjamaah yang kapasitasnya besar, untuk sholat Jumat, untuk Idul Fitri, Idul Adha, untuk istisqa, untuk acara pernikahan, perkawinan, resepsi gitu ya. Itu masjid jami, itu lebih afdal i'tikaf di situ. Ada lagi masjid ghairu jami, masjid
wakafnya masjid tapi tidak digunakan buat Jumatan. Nah gimana? Boleh. Nah inilah yang terkadang kita punya istilah itu tidak sama dengan istilah dalam agama. Istilah yang terjadi di kita, perbedaan antara masjid dengan musola, ini istilah kita nih. Perbedaan masjid dengan musola, kalau masjid buat Jumatan, kalau musola kagak buat Jumatan. Kan begitu perbedaannya kan? Ini istilah kita. Tapi perbedaan dalam istilah agama yang sebenarnya antara masjid dengan yang bukan masjid, pertama perbedaannya tergantung wakaf. Kalau wakafnya buat musola, maka selamanya jadi musola, tidak bisa jadi masjid. Sebaliknya kalau wakafnya masjid, maka selamanya jadi masjid, tidak bisa berubah selain masjid. Yang kedua, ya, yang namanya masjid, ini perbedaannya, yaitu boleh dijadikan untuk iktikaf. Ya kayak tadi kan, ayakuna fil masjid, harus di dalam masjid. Selain masjid tidak boleh dijadikan untuk iktikaf. Yang ketiga, perbedaannya kalau masjid, siapapun yang masuk ke dalamnya sunnah melakukan sholat tahiyat masjid. Ya, siapapun orang yang masuk ke dalam masjid disunahkan sholat sunnah tahiyat masjid. Selain masjid maka nggak ada tahiyat. Usolli sunnata tahiyat musolla, Allahu Akbar, nggak ada begitu. Usolli sunnata tahiyat madrasah, Allahu Akbar, nggak ada. Tahiyat madrasah nggak ada, tahiyat musolla nggak ada, adanya tahiyat masjid. Itu yang ketiga perbedaannya. Yang keempat perbedaannya, masjid tidak boleh dihuni oleh orang yang memiliki hadas besar. Kayak tadi, perempuan haid nggak boleh masuk masjid, laki-laki yang junub nggak boleh masuk masjid. Selainnya silakan masuk. Nah itu perbedaan antara masjid dengan musola. Ya. Adapun tempat Jumatan, dimanapun boleh Jumatan, tidak harus di masjid, di musola boleh. Kalau contohnya An-Nur penuh, An-Nur penuh, atau pernah dulu ditutup jalanan, ya kan? Nah kita pengen Jumatan ke An-Nur, ditutup, mesti muter jauh ke Masjid Al-Arif, jauh juga, mesti nyebrang, repot, jauh pokoknya, tersiksa kita. Panas-panasan, aus, lapar lagi, nggak ada ngasih makanan, kan? Kita punya musola, udah jadikan tempat Jumatan, boleh, nggak harus di masjid. Dan sekarang sudah banyak daripada tempat-tempat diadakan Jumatan, di mall jadi, di basement jadi, ya kan? Di parkiran jadi Jumatan, di lapangan jadi juga. Makanya ketika acara pertama kali 212 Jumatan di jalanan boleh, nggak ada masalah. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya, gitu ya. Dari sisi tempat nggak ada masalah, Jumatan dimanapun boleh dari sisi tempat, tapi ada syarat-syaratnya, gitu ya. Baik. Nah itu perbedaan antara masjid dengan musola. Ya, jadi kalau seandainya patokan cuma Jumat atau tidak, itu tidak benar, tidak sesuai daripada hukum syariat, gitu ya. Baik. Kemudian niatnya ayyanwiyal i'tikaf, harus niat i'tikaf. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Berarti kalau pengen i'tikaf, niat i'tikaf. Jangan di masjid niat puasa, salah tempat. Ya kan? Atau contohnya bulan Ramadan niatnya sholat, ya, nawaitu sholat fi syahri Ramadan, saya niat sholat di bulan Ramadan. Gak ada sholat Ramadan, adanya puasa Ramadan. Jadi semua bergantung pada niat. Nah, tergantung juga diri kita, termasuk ngaji kita.
Kita ngaji niatnya mau ngapain? Makanya Al-Imam Al-Haddad mengajarkan niat-niat yang mengawali satu kebaikan, terutama dalam menimba ilmu. Niatnya untuk belajar apa? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hassi ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa izalatul jahli an nafsihi wa an ghairihi wa naf'il lin nasi ajma'in lillahi ta'ala. Itu Imam Al-Haddad tuh niat dalam belajar. Ya minimal kalau kita kepanjangan niat begitu, minimal begini niatnya. Saya niat menuntut ilmu sesuai apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Udah gitu aja. Saya menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Kira-kira tahu gak berapa jumlah orang-orang soleh? Gak ada yang tahu gitu. Yang namanya orang soleh bukan cuman yang masih hidup doang, termasuk yang udah meninggal. Ratusan, miliaran orang soleh. Kalau kita niatnya seperti itu, nawaitu manawa salafana soleh. Saya niat apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh, maka apa yang mereka niatkan Allah berikan kepada kita, saudara. Itulah hebatnya kekuatan niat. Dengan niat yang pendek tapi mendapatkan anugerah yang begitu besar dan banyak. Karena niatnya tadi, nawaitu manawa salafana soleh. Nah, makanya setiap kita kirimin Fatihah yang tadi saya baca tuh di awal tuh, ya seperti itu. Ala hazihin niyah, ala ma nawaina, ma nawa salafana salih, ma nawa sahibur ratib, ma nawa sahibul kitab, ma nawa sahibul majlis, anallaha yudkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim, yakhtim lana wa lakum bil husna. Begitu. Coba aja para habaib kalau niat begitu. Apa artinya? Atas niat ini dan apa yang kami niatkan, seperti yang diniatkan oleh orang-orang soleh, semoga Allah memasukkan niat kami ke dalam niat mereka. Allah masukkan hajat kami dalam hajat mereka. Allah masukkan daripada kegiatan kami dalam kegiatan mereka. Begitu niatnya. Jadi apa yang mereka lakukan, kita diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sholat yang luar biasa khusyuk, semoga sholat kita dimasukkan ke dalam sholatnya mereka yang khusyuk. Mereka berdoa mohon kepada Allah yang khusyuk ikhlas, semoga doa kita masuk dalam doanya mereka yang khusyuk dan ikhlas. Kita ibadah, semoga dimasukkan ibadah kita ke dalam ibadah mereka yang khusyuk dan ikhlas dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya niat. Ayyan wiyal i'tikaf. Niat i'tikaf. Jangan lupa ya, niat itu dalam hati. Ya, jadi minimal begitu kita masuk masjid, dalam hati nawaitul i'tikaf. Dalam hati ya, nawaitul i'tikaf. Sunnatan ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Dalam hati saya niat i'tikaf selama berada di dalam masjid sunnah karena Allah ta'ala. Gitu ya niatnya. Wa tajibun niyatul fardiyati in nazarahu. Wajib niatnya niat fardu kalau dinazarkan. Contohnya dia nazar sama Allah, ya Allah, jika engkau sembuhkan saya punya penyakit, saya nazar pengen iktikaf. Nazar pengen iktikaf. Tiba-tiba Allah kabulkan permintaannya, besoknya sembuh. Besoknya boleh pulang oleh dokter dari rumah sakit ke rumah. Senangnya dia, bahagianya dia, begitu sembuh maka dia wajib menjalankan nazar iktikafnya. Dia langsung ke masjid, enggak ke rumah dulu, langsung ke masjid untuk melaksanakan nazar iktikafnya. Nah, ketika dia masuk masjid melakukan iktikaf yang dinazarkan,
maka niat iktikafnya ditambahkan kalimat fardu. Yang biasanya nawaitul iktikaf sunnatan madumtu fihi lillahi ta'ala, karena dia iktikafnya nazar, maka niatnya nawaitul iktikaf fardon lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf fardu karena Allah Ta'ala. Jadi iktikaf nazar harus ditambahkan kalimat fardu karena hukumnya wajib, ya. Wa yajadidun niyya bil khuruji illam yanwir ruju', ya. Maka dia setiap masuk masjid wajib memperbaharui niatnya. Masuk masjid setengah jam sholat, kentut batal, keluar wudu, ya kan? Masuk lagi ke masjid, niat lagi, kentut lagi, keluar wudu, kentut mulu. Ya kan? Pokoknya setiap dia masuk masjid niat iktikaf. Kecuali, nah ini, kecuali kalau dia niatnya mau balik lagi. Saya niat iktikaf selama berada dalam masjid dan kalau saya balik lagi. Jadi ada niat kepengen balik lagi. Nah, ketika itu dia kentut, kamar mandi, wudu, maka begitu masuk masjid itu nggak perlu niat lagi. Kenapa? Karena dia sudah niat pengen balik ke masjid. Itu ya. Nah, kemudian wain qaddarahu, bagaimana kalau ditentukan waktunya? Insyaallah minggu depan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sadiqil amin sahbihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaina hiya wa alaiha namud wa alaiha nabatu insyaallah taala minal aminin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna farqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ahdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa ansur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisani mas'afik wa 'afiyatik. Allahumma ahdina bihudak wa ja'alna mimman yasari fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syah
sallim wa barik alaihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.